Ya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengukuran teknik dan data akuisisi di minggu ke-10. Dan sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baik jika kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Yokan Agustino Jento, yang kedua ada Tegar Arya Seno, saya sendiri, yang ketiga ada Syarif Abdul Razak, yang ketiga ada Alfat Farisi Kusuma. Nah, kita langsung masuk ke chapter ke-8, yaitu tentang the measurement of temperature atau pengukuran suhu. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baik jika kita introduction terlebih dahulu. Jadi, suhu adalah konsep membuat kita mengetahui suatu benda panas atau dingin. Dalam penjelasan hukum kedua termodinamika, suhu berhubungan dengan panas dikarenakan panas diketahui hanya mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Tanpa adanya efek lain dikarenakan tekanan, volume, hambatan listrik, koefisien ekspansi, dan sebagainya terkait dengan suhu melalui struktur molekul dasarnya, hal-hal tersebut berubah dengan suhu serta perubahan ini dapat digunakan untuk mengukur suhu. Lalu ke subbab kedua yaitu tentang temperatur scale atau skala suhu, skala temperatur. Nah, jadi ada dua skala suhu, yaitu ada skala Fahrenheit dan skala Celsius yang umum digunakan. Skala-skala ini didasarkan pada spesifikasi jumlah kenaikan antara titik beku dan titik didih air pada tekanan atmosfer standar. Skala Celsius memiliki 100 unit di antara titik-titik ini, sedangkan skala Fahrenheit memiliki 180 unit. Skala Celsius absolut disebut skala Kelvin, sedangkan skala Fahrenheit absolut disebut skala Rankine. Nah, seperti yang bisa dilihat di gambar kiri atas ini, itu terdapat sebuah suhu yaitu Kelvin, Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Nah, itu ada titik nol pada kedua skala absolut mewakili keadaan fisik yang sama, dan rasio dua nilai adalah sama. Terlepas dari skala absolut yang digunakan, maka terdapat persamaan berikut ini, yang sebelah kiri ini. Nah, titik didih air pada satu atmosfer diambil sebagai 100 derajat Celcius pada skala Celsius dan 212 derajat Fahrenheit pada skala Fahrenheit. Nah, berikut adalah hubungan antara skala yang terindikasi yang ada di sebelah kanan ini. Lalu kita masuk ke subbab ketiga, yaitu tentang the ideal gas thermometer atau suhu ideal gas. Nah, jadi di suhu ideal gas ini, itu merupakan perilaku dari gas ideal pada tekanan rendah memberikan dasar untuk perangkat pengukuran suhu yang dapat berfungsi sebagai standar eksperimental sekunder. Persamaan ideal gas ini dapat ditulis sebagai berikut. PV sama dengan MRT, di mana V adalah volume yang ditempati oleh gas, M adalah massa, dan R adalah konstanta gas sendiri. Nah, terus ada persamaan yang kedua ini, persamaan di bawahnya, yaitu di mana R adalah konstanta gas universal dengan nilai sebesar 8314,5 J per kilogram mol Kelvin, dan M adalah berat molekular dari gas. R yang tadi saya maksud adalah R yang di sini. Lalu terdapat gambar skema dari termometer gas ideal, yaitu pada di sebelah kanan atas ini. Lalu untuk termometer gas volume tetap diisi dengan gas dan terkena suhu yang akan diukur. Pada suhu T, tekanan sistem gas diukur. Selanjutnya volume terkena suhu referensi standar dan tekanan diukur dalam kondisi ini pada volume konstan. Nah, berikut merupakan hasil dari pengukuran dengan termometer gas ideal. Jadi dalam grafik seperti ini. Nah, rangkaian pengukuran dapat diulang dan hasilnya diplot menjadi seperti yang ini, grafik ini. Ketika kurva diekstrapolasikan atau dimungkinkan ke tekanan nol, suhu sebenarnya seperti yang didefinisikan oleh persamaan keadaan gas ideal yang diperoleh. Termometer gas dapat digunakan untuk mengukur suhu rendah 1K dengan ekstrapolasi. Lalu kita masuk ke subbab keempat, yaitu tentang temperature measurement by mechanical effects atau pengukuran suhu oleh efek mekanikal. Nah, jadi di subbab ini itu termometer cairan dalam gas adalah salah satu jenis perangkat pengukuran suhu yang paling umum. Nah, berikut adalah gambar skema dari termometer merkuri. Ini merupakan
skema dari termometer merkuri. Nah, jadi di termometer merkuri ini itu ada bola lampu yang relatif besar. Di bagian bawah termometer menampung sebagian besar cairan yang mengembang ketika dipanaskan dan naik dalam tabung kapiler, yang di atas terukir tanda skala yang sesuai. Di bagian atas tabung kapiler bohlam lain ditempatkan untuk memberikan fitur keamanan jika kisaran suhu termometer secara tidak sengaja terlampaui. Alkohol dan merkuri adalah cairan yang paling umum digunakan. Alkohol memiliki keuntungan bahwa ia memiliki koefisien ekspansi yang lebih tinggi daripada merkuri, tetapi terbatas pada pengukuran suhu rendah karena cenderung mendidih pada suhu tinggi. Cara kerjanya adalah bohlam termometer cairan dalam kaca terkena suhu lingkungan yang suhunya akan diukur. Kenaikan suhu menyebabkan cairan memuai di bola lampu tersebut dan naik di kapiler. Dengan demikian menunjukkan suhu aslinya. Ekspansi yang dicatat oleh termometer adalah perbedaannya antara pemuaian cairan dan pemuaian kaca. Perbedaannya itu adalah fungsi tidak hanya dari perpindahan panas ke bohlam dari lingkungan, tetapi juga dari panas yang dilakukan ke bohlam dari batang. Semakin banyak konduksi batang relatif, terdapat perpindahan panas dari lingkungan. Semakin besar kesalahannya, metode pengukuran suhu yang sangat banyak digunakan adalah strip bimetal. Nah, di sini juga terdapat gambar dari strip bimetal tersebut. Ini sebelah kanan dari termometer tadi. Nah, dua buah logam dengan koefisien muai panas yang berbeda direkatkan menjadi satu. Ketika strip dikenakan suhu yang lebih tinggi dari suhu ikatan, itu akan menekuk dalam satu arah. Ketika dikenakan suhu yang lebih rendah dari suhu ikatan, itu akan menekuk ke arah lainnya. Nah, Esklin dan Fritz telah memberikan metode perhitungan untuk strip bimetalik. Nah, jari-jari dari lengkungan R dapat dihitung sebagai persamaan berikut ini, yang ada di bawah ini. Dan di mana T adalah kombinasi strip yang digabung, meter atau feet, M adalah rasio ketebalan dari ekspansi material dari rendah ke tinggi, N adalah rasio moduli elastisitas dari ekspansi material dari rendah ke tinggi, alpha 1 adalah koefisien ekspansi rendah per derajat Celcius, alpha 2 adalah koefisien ekspansi tinggi per derajat Celcius, T adalah suhu dalam derajat Celcius, dan T0 adalah suhu awal gabung dalam satuan derajat Celcius. Nah, di kanan ini juga terdapat tabel, di mana tabel ini adalah tabel dari properti mekanikal dari material thermal yang sering digunakan. Strip bimetalik sering digunakan dalam perangkat kontrol suhu on-off sederhana atau termostat. Gerakan strip memiliki kekuatan untuk menggerakkan saklar kontrol untuk berbagai perangkat. Strip bimetalik memiliki keuntungan dari biaya rendah, biaya perawatan yang dapat diabaikan, dan operasi yang stabil selama periode waktu yang lama. Metode konstruksi alternatif dapat menggunakan strip melingkar untuk menggerakkan indikator dial untuk suhu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya Syarif Abdul Razak, NIMI 0420137, akan melanjutkan presentasi. Oke, selanjutnya subbab yang kelima, yaitu adalah pengukuran temperatur menggunakan efek elektrikal. Oke, next. Nah, pada pengukuran ini, pengukuran temperatur yang metode elektrikal ini merupakan metode yang salah satu metode yang mudah, karena pada metode ini dia bisa memberikan sinyal yang gampang dideteksi, yang gampang diperkuat, terus juga gampang untuk digunakan untuk tujuan kontrol. Nah, pada metode ini juga cukup akurat karena apabila dikalibrasi dan dikompensasi dengan benar. Oke. Pada metode ini terdapat 5 metode di dalamnya, yaitu ada yang pertama adalah resistance temperature detector atau biasa disebut juga RTD. Nah, pada metode ini itu pengukuran elektrik yang cukup akurat karena pada metode ini terdapat jenis elemen yang resistif yang terkena suhu akan diukur. Nah,
Suku akan ditampilkan lewat pengukuran perubahan resistensi elemen. Terdapat juga jenis-jenis bahan yang dapat digunakan sebagai unsur perlawanan, yang karakteristiknya itu ditunjukkan pada tabel yang akan saya tunjukkan nanti. Kemudian setelah itu terdapat persamaan untuk mendapatkan koefisien suhu linear yang disimbolkan sebagai alfa. Nah, persamaannya ini adalah alfa sama dengan R2 dikurangin R1 per R1 dikalikan dengan T2 minus T1. Yang mana R2 dan R1-nya ini adalah resistensi bahan pada suhu T2 dan T1. Nah, persamaan ini biasanya diterapkan selama kisaran suhu sempit sehingga variasi resistensi dengan suhu mendekati hubungan linear. Nah, ini merupakan tabel yang saya sebutkan tadi yang akan menjelaskan karakteristik dari bahan-bahan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada termistor. Sebelumnya mohon maaf terpotong bahan presentasinya. Nah, termistor ini perangkat semikonduktor yang memiliki koefisien suhu negatif resistensi yang kontras dengan koefisien positif yang ditampilkan oleh kebanyakan logam. Nah, setelah itu resistensi mengikuti variasi eksponensial dengan suhu polinomial. Nah, ini terdapat persamaannya R sama dengan R0 dikalikan XP dikalikan dengan beta dikalikan dengan 1 minus buka kurung 1 minus T 1 per T, mohon maaf, 1 per T dikurangi dengan 1 per T0, yang mana R0 ini resistensi suhu T0 dan betanya konstanta yang ditentukan secara eksperimental. Nah, untuk koefisien betanya ini bisa bervariasi dari angka 3.500 Kelvin sampai 4.600 Kelvin, tergantung pada bahan premistor dan suhu. Nah, ini terdapat grafik gambar 8.8, 8.9, dan 8.10. Daya tahan 3 bahan termistor dibandingkan dengan platinum ditunjukkan pada 8.8 yang paling kiri. Dan selanjutnya untuk 8.9-nya ini adalah kurva tegangan current statis. Setelah itu yang 8.10 ini adalah satu set karakteristik tegangan current transient yang ditunjukkan ini pada 8.10. Kemudian pada kurva yang ditunjukkan pada gambar 8.9 ini menunjukkan kenaikan derajat Celcius pada Celcius suhu di atas suhu lingkungan untuk termistor tertentu. Oke, next. Selain sudah disebutkan 2 metode tadi, setelah itu ada thermoelectric effects atau biasa disebut juga thermocouple. Nah, thermocouple ini metode pengukuran elektrik yang paling umum, yang paling banyak lah yang digunakan. Yang mana ketika 2 logam berbeda digabung bersama-sama seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini gambarnya. ENF akan ada di antara 2 titik A dan B, yang mana fungsi utama dari ENF-nya ini adalah fungsi utama dari suhu persimpangan. Nah, fenomena seperti ini biasa disebut juga efek Seebeck, yang mana apabila 2 bahan terhubung ke sirkuit eksternal, maka akan terjadi arus ditarik. Nah, ENF dapat diubah sedikit karena fenomena yang disebut efek Peltier. Itu untuk thermocouple. Kemudian ada quartz crystal thermometer. Nah, metode pengukuran ini tuh pengukuran yang sangat akurat apabila didasarkan dengan sensitivitas frekuensi resonansi kuasa terhadap perubahan suhu.
Nah, apabila sudut potongan yang tepat digunakan dengan kristal, maka terdapat korespondensi yang sangat linear antara frekuensi resonansi dan suhu. Untuk pengukuran suhu mutlak, sensitivitas 0,01, mohon maaf, di sini ada derajat Celciusnya, 0,01 derajat Celcius diklaim untuk perangkat. Nah, karena proses pengukuran tergantung pada pengukuran frekuensi, maka perangkat khususnya tidak sensitif terhadap pick up kebisingan ketika menghubungkan kabel. Nah, perangkat ini mempunyai jangkauan operasi normal dari minus 40 sampai 230 derajat Celcius, atau apabila dihubungkan dengan menggunakan satuan Fahrenheit, itu minus 40 sampai dengan 440 derajat Fahrenheit, dan mempunyai suhu sekitar 100 Hz PC. Oke, next. Kemudian yang terakhir itu adalah liquid crystal thermography. Ester kolesterol yang membentuk kristal cair kolesterik merupakan respon yang menarik terhadap suhu. Selama rentang suhu berulang, kristal cair akan menunjukkan semua warna spektrum. Pada fenomena ini biasa berulang atau bisa disebut dengan fenomena reversible yang bisa berulang. Menggunakan formulasi yang bervariasi tertentu, seseorang dapat membuat kristal cair kolesterol yang beroperasi dari di bawah 0 derajat Celcius sampai dengan ratusan derajat Celcius. Nah, peristiwa ini berkisar pada suhu variasi dari 1 sampai dengan 50 derajat Celcius. Maka dari itu, kristal cair dapat mengindikasi suhu yang cukup tepat melalui pengamatan perubahan warna. Nah, adapun upaya untuk mencegah kerusakan kristal ini bisa dilapisi dengan alkohol polivinil yang akan memproduksi kristal cair encapsulated yang tersedia baik sebagai lumpur berbasis air ataupun dilapisi pada substrat kertas hitam atau milar. Nah, resolusi 0,1 derajat Celcius diklaim untuk metode ini. Oke. Next. Nah, setelah tadi subbab yang kelima, sekarang ada subbab yang keenam. Pengukuran temperatur menggunakan radiasi. Metode ini merupakan metode yang berbeda dari metode-metode sebelumnya, karena metode ini tuh menggunakan radiasi pada umumnya. Nah, pada metode ini kita dapat menentukan suhu tubuh menggunakan pengukuran radiasi termal yang dipancarkan oleh tubuh. Ada dua metode umumnya. Yang pertama itu pirometri optik, yang kedua itu penentuan emitensi. Nah, perlu diketahui bahwa radiasi termal itu radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh tubuh akibat suhu tubuh. Radiasi ini dibedakan dari jenis lain. Dari jenis lain radiasi elektromagnetik. Seperti yang biasa diketahui bahwa radiasi elektromagnetik itu yang diketahui seperti gelombang mikro atau gelombang radio dan banyak lainnya. Nah, radiasi termal ini itu berbeda dari radiasi elektromagnetik yang lainnya. Nah, radiasi termal terletak pada daerah yang panjang gelombangnya itu sekitar 0,1 sampai 100 mikrometer. Oke, lanjut. Pada metode ini terdapat perhitungan-perhitungan yang menggunakan persamaan-persamaan. Maka dari itu, dari sebab ini, dari pengukuran temperatur menggunakan radiasi ini terdapat persamaan yang akan saya sebutkan ini. Nah, ada EB, emissive power. Ini rumusnya itu adalah dengan menggunakan konstanta Stefan Boltzmann, yang mana ini bisa
koefisiennya itu berupa satuan BTU per H dikalikan FT kuadrat dikalikan derajat tremor pangkat 4. Ada juga satuan dengan W per M kuadrat dikalikan Kelvin pangkat 4. Nah, itu untuk mencari emissive power. Kemudian ada monochromatic black body emissive power. Nah, ini sama juga seperti yang seperti tadi, terdapat satuan yang menggunakan BTU per H dikalikan FT kuadrat dikalikan mikrometer. Ada juga yang menggunakan W per meter kuadrat dikalikan dengan mikrometer. Seperti biasa, lambda ditunjukkan sebagai panjang gelombang, satuannya itu mikrometer, T sebagai temperatur, bisa menggunakan derajat tremor atau Kelvin. Kemudian C1-nya ini adalah konstanta. Konstanta 1,187 dikalikan 10 pangkat 8. Dan yang satunya lagi 3,743 dikalikan 10 pangkat 8. Dan begitu juga dengan C2 dengan konstantanya. Kemudian ada juga persamaan absorptivity dan ditambahkan dengan reflectivity ditambahkan dengan transmissivity yang apabila dijumlahkan akan berjumlah 1. Nah, apabila solid material transmissivity-nya itu adalah 0, maka digunakan absorptivity ditambahkan dengan reflectivity sama dengan 1. Oke. Cukup untuk chapter 8. Nah, kita lanjut ke effect of heat transfer on temperature measurement. Nah, ini proses perpindahan panas dikaitkan dengan semua pengukuran suhu. Perpindahan panas dapat terjadi sebagai akibat dari suatu A1 atau lebih dari 3 mode. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Secara umum, ketiga metode harus diperhitungkan dalam menganalisis masalah pengukuran suhu. Konduksi dijelaskan oleh hukum Fourier. Nah, ini adalah hukum Fourier, perpindahan panas. Konveksi dijelaskan sesuai dengan hukum pendinginan Newton. Nah, ini adalah hukum pendinginan Newton. Kemudian perpindahan panas radiasi antara dua permukaan sebanding dengan perbedaan suhu absolut dengan pangkat 4 menurut hukum radiasi thermal Stefan Boltzmann. Nah, ini adalah rumusnya. Kemudian kita masuk ke gambar di samping. Ini merupakan nomenklatur untuk parameter yang ditentukan. Nah, kita terus ini ada sebuah rumus lah, di mana RT adalah jari-jari masing-masing kawat termokopel, Ka dan Kb adalah konduktivitas termal dari kedua bahan termokopel, adalah ketebalan insulasi termokopel. Nah, ini adalah Q adalah konduktivitas termal insulasi. Untuk kawat jari RW ditutupi oleh lapisan insulin yang berjari-jari Ri dan konduktivitas termal Q nilai R yang dihari. Nah, kita lanjut ke transient response of thermal system. Nah, ini adalah transient response of thermal system. Ini ketika pengukuran suhu dilakukan pada kondisi non-steady state, karakter respon transient dari sistem thermal harus dipertahankan perhitungannya. Nah, respon transient itu merupakan biasanya digunakan sebagai tolak ukur ketelitian suatu sistem atau alat. Nah, ini adalah rumusnya. Kemudian kita bisa mengasumsikan konduktivitas bahan termometer cukup besar dibanding dengan konduktivitas permukaan sehingga termometer dianggap seragam dalam suhu setiap saatnya. Nah, kemudian ini adalah rumus-rumusnya. Oke, sekian mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai thermocouple compensation. Apa itu thermocouple compensation? Thermocouple ini merupakan jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor yang berbeda sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Baik, selanjutnya tentunya termokapel ini memiliki prinsip yang dimana pada dasarnya termokapel ini terdiri dari dua kawat
logam konduktor yang berbeda jenis, yang kemudian digabungkan ujungnya. Nah, jenis logam konduktor pada termokapal akan berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan, sedangkan yang satunya akan berfungsi untuk mengukur suhu panas. Nah, gambar di samping merupakan gambar dari thermocouple compensation network, di mana tegangan input pada termokapal dilambangkan oleh EI, sedangkan tegangan output pada termokapal dilambangkan dengan E0 atau EO. Nah, kemudian jaringan khusus ini akan melemahkan frekuensi dan memiliki respons frekuensi terhadap input yang berlawanan dengan termokapal. Nah, dengan demikian, jaringan dan termokapal dapat dikombinasikan untuk menghasilkan respons pada rentang frekuensi yang lebih luas. Kemudian, hasil respon jaringan tersebut akan diterangkan dalam rumus yang berikut, di mana rumusnya adalah E0 per EI sama dengan alfa dikali dengan 1 plus J dikali omega tau C per 1 plus omega J dikali omega tau C. Yang dimana nilai alfa didapatkan melalui R per R ditambah RC, kemudian nilai tau didapatkan dengan RC dikali dengan C. Omega ini merupakan frekuensi dari sinyal input, yang kemudian nilai J-nya adalah akar dari -1. Nah, respon amplitudo ini diberikan oleh nilai absolut dari fungsi dalam persamaan di atas, atau persamaan yang ini. Nah, sehingga dapat dijelaskan pada rumus yang kedua. Rumus yang keduanya adalah E0 per EI amplitude sama dengan alfa diakarkan 1 ditambah omega kuadrat dikali dengan tau kuadrat C dibagi dengan 1 ditambah omega kuadrat, alfa kuadrat dikali dengan omega kuadrat, kemudian dikali dengan tau kuadrat C. Nah, oleh karena itu, kompensasi frekuensi jaringan ditingkatkan karena nilai alfanya menurun, tetapi menghasilkan output yang menurun yang dijelaskan pada rumus yang ketiga, yaitu rumusnya adalah E0 per EI itu pada kondisi steady state yang didapatkan dari R dibagi dengan R ditambah RC menghasilkan nilai atau sama dengan alfa. Nah, dalam prakteknya rangkaian kompensasi biasanya dirancang sedemikian rupa sehingga C sama dengan konstanta waktu untuk termokapel. Resistor variabel dapat digunakan untuk mengubah kompensasi dengan perubahan kondisi termal lingkungan. Baik, selanjutnya ini ada graf. Di sini terdapat 3 graf. Graf yang pertama ini merupakan thermocouple response to step change in environmental temperature. Nah, yang dimana pada grafik ini itu menjelaskan output tegangan termokapel berbanding lurus dengan suhu, sehingga output tegangan akan mengikuti kurva yang sama. Nah, kemudian pada grafik yang kedua, ini terdapat respons dari network, atau response of the network. Nah, pada saat ini menjelaskan bahwa plot tegangan output dari jaringan kompensasi untuk input tegangan dengan alfa bernilai 0,1 respon. Nah, kemudian di grafik yang ketiga ini merupakan kombinasi respons dari termokapel dan juga kompensasi network. Nah, pada grafik ini menjelaskan bahwa respons ditunjukkan untuk nilai rasio yang berbeda. Nah, jika nilai C per T lebih dari 1, maka kurva respons akan melampaui rasio tegangan steady state. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai temperatur measurement in high speed flow. Nah, pengukuran suhu dalam aliran gas berkecepatan tinggi terkadang sulit karena probe stationer harus mengukur suhu gas yang dibawa untuk diistirahatkan pada permukaan probe. Hal tersebut karena kecepatan gas berkurang menjadi 0, yang kemudian energi kinetik diubah menjadi energi panas, dan dibuktikan dengan adanya peningkatan suhu. Kemudian apabila gas didiamkan secara adiabatik, stagnansi dari suhu ini akan diperoleh melalui rumus yang pertama, yaitu T0 sama dengan theta hingga ditambah dengan U kuadrat hingga dibagi dengan 2C P dikali dengan GC.
yang dimana T0 merupakan stagnation temperature. Kemudian theta hingganya itu adalah free stream atau statis temperatur. Yang ketiganya UTA hingga itu merupakan flow velocity atau kecepatan flow. Terus yang keempat adalah CP yang itu merupakan constant pressure specific head of the gas. Nah, kemudian suhu stagnansi gas juga dapat dinyatakan pada rumus T0 per theta hingga sama dengan 1 ditambah gamma dikurangi 1 dibagi dengan 2 dikali dengan M kuadrat. Nah, di mana sigma di situ merupakan CP per CV yang memiliki nilai 1,4 untuk udara. Nah, selain itu persamaan kedua dan ketiga yang sebelah ini, yang sebelah kanan, itu menunjukkan bahwa suhu stagnasi secara substansial itu sama dengan suhu statis pada aliran kecepatan rendah. Nah, pada kasus sebenarnya, probe ini dimasukkan ke dalam aliran berkecepatan tinggi, kemudian suhu akan ditunjukkan oleh probe yang secara umum suhunya tidak akan sama dengan suhu stagnansi. Nah, suhu yang diukur merupakan ini suhu pemulihan. Faktor pemulihan ini dapat ditentukan oleh persamaan R sama dengan TR dikurangi theta hingga dibagi dengan T0 dikurangi dengan theta hingga. Nah, yang dimana TR adalah suhu pemulihan. Nah, dapat dilihat pada slide ini terdapat gambar high speed temperature probe yang dimana terdiri di sini ada stainless steel holder, terus kemudian ada seal, terus di sini juga terdapat support, di sini juga terdapat seal lagi, ada vent hole atau ruang ventilasi, terus ada shield atau pelindung, kemudian di sini tengah ada thermocouple. Nah, aliran gas akan memasuki bagian dengan depan probe dan menyebar ke bagian yang memiliki kecepatan rendah. Kemudian aliran akan meninggalkan probe melalui lubang ventilasi di samping di sebelah sini. Nah, kemudian perisai atau shield pada probe ini berfungsi untuk mengurangi kerugian radiasi dari elemen thermocouple. Nah, selanjutnya di sini terdapat tabel yang merupakan dari summary atau rangkuman dari karakteristik of temperature measurement devices. Di mana terdapat device-nya antara lain ada liquid in glass thermometer, yaitu ada alkohol, ada merkuri, kemudian gas filled merkuri, terus ada pada fluid expansion thermometer ada liquid or gas, kemudian ada vapor pressure. Kemudian di sini juga ada copper constant thermocouple, ada iron constant thermocouple dan yang lainnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan pada bab berikutnya. Ya, terima kasih pemaparannya untuk chapter 8 dan sekarang kita masuk ke chapter 9 yaitu tentang thermal and transport property measurement atau suhu dan transport property, pengukuran transport property. Jadi yang di pertama ini kita akan membahas tentang introduction terlebih dahulu dari thermal and transport property measurement. Jadi aliran panas biasanya diukur dengan membuat keseimbangan energi pada perangkat yang sedang dipertimbangkan. Misalnya, plat logam mungkin dipanaskan dengan pemanas listrik dan plat direndam dalam tangki air selama proses pemanasan ini. Kehilangan panas konveksi dari plat dapat ditentukan dengan melakukan pengukuran daya listrik yang hilang dalam pemanas. Konduktivitas thermal dapat diklasifikasikan sebagai properti transportasi karena menunjukkan transportasi energi dalam cairan atau padat. Dalam gas dan cairan, transport energi terjadi dengan gerakan molekul, sedangkan pada padatan transport energi oleh elektron bebas dan getaran kisi adalah penting. Viskositas fluida juga diklasifikasikan sebagai sifat transport karena bergantung pada transfer momentum yang dihasilkan dari gerakan molekuler dalam fluida. Difusi massa juga diklasifikasikan sebagai proses transport karena dihasilkan dari pergerakan molekul. Koefisien difusi adalah properti transportasi dalam hal ini. Dalam presentasi ini kita juga akan mempertimbangkan beberapa metode sederhana untuk pengukuran sifat transport ini. Pengukuran aliran panas berada di bawah subjek umum kalorimetri. Lalu kita masuk ke subbab kedua, yaitu tentang thermal conductivity measurement atau pengukuran konduktivitas thermal. Nah, di sini terdapat
persamaan dan gambar-gambar di mana di sebelah kiri atas ini merupakan persamaan Fourier. Kenapa saya taruh? Karena pengukuran konduktivitas thermal dijelaskan oleh persamaan Fourier. Nah, di mana Gx adalah laju perpindahan panas, BTU per H atau W, A adalah daerah di mana panas ditransfer feet kuadrat atau meter kuadrat, do T atau do T per do X adalah gradien suhu dalam arah perpindahan panas derajat Fahrenheit per feet atau derajat Celcius per meter, dan K adalah konduktivitas thermal BTU per H feet kali derajat Fahrenheit atau W per M derajat Celcius. Penentuan eksperimental konduktivitas thermal didasarkan pada hubungan ini. Pertimbangkan plat tipis bahan yang ditujukan pada persamaan di kiri di atas jika laju perpindahan panas melalui bahan ketebalan bahan dan perbedaan suhu diukur, maka konduktivitas thermal dapat dihitung dari persamaan yang kedua ini, yang K sama dengan ini. Nah, dalam pengukuran eksperimental, panas dapat disuplai ke satu sisi plat dengan pemanas listrik dan dipindahkan dari sisi lain oleh plat yang didinginkan. Suhu di setiap sisi plat dapat diukur dengan termokouple atau termistor, satuan untuk konduktivitas thermal yang sesuai dengan dimensi tersebut, kemudian menjadi BTU kali inci per H kali feet kuadrat kali derajat Fahrenheit. Tidak jarang campuran satuan digunakan seperti W, inci per feet kuadrat kali derajat Celcius. Berikut merupakan gambar dari pengukuran simpel konduktivitas thermal yang ada di sebelah kanan atas ini. Nah, tetapi metode ini itu memiliki masalah untuk menentukan konduktivitas thermal, yaitu bahwa panas dapat keluar dari tepi plat atau jika tepi ditutupi dengan insulasi, profil suhu dua dimensi dapat terjadi yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan. Masalah ini dapat diatasi dengan pemasangan pemanas pelindung. Berikut merupakan gambar skema dari plat panas aparatus yang dilindungi untuk pengukuran konduktivitas thermal. Oleh karena itu, masalah ini dapat dikurangi dengan cara memasang pelindung panas seperti pada gambar yang ada di bawah kanan ini. Nah, dalam pengaturan ini, pemanas ditempatkan di tengah dan lempengan spesimen ditempatkan di setiap sisi plat pemanas. Pendingin disirkulasikan melalui perangkat untuk menghilangkan energi dan termokouple dipasang di tempat yang tepat untuk mengukur suhu. Pemanas pelindung mengelilingi pemanas utama dan suhunya dipertahankan pada pemanas utama. Ini itu digunakan untuk mencegah perpindahan panas keluar dari tepi spesimen, dengan demikian mempertahankan perpindahan panas satu dimensi melalui bahan yang konduktivitas thermal yang akan ditentukan. Plat panas berpelindung banyak digunakan untuk menentukan konduktivitas thermal non-logam, yaitu padatan dengan konduktivitas thermal yang agak rendah. Terdapat metode sangat simpel untuk pengukuran konduktivitas thermal dari logam, yaitu yang terdapat pada persamaan di bawah ini, yang Q sama dengan ini. Nah, suhu dapat diukur di berbagai lokasi di sepanjang yang tidak diketahui dan variasi konduktivitas thermal dengan suhu yang ditentukan dari pengukuran ini. Selanjutnya kita masuk ke subbab ketiga, yaitu tentang thermal conductivity of liquid gases atau konduktivitas thermal dari liquid dan gas. Nah, di sini saya menaruh 3 gambar, yaitu jadi menurut jurnal yang dilakukan oleh Kaye dan Higgins, penemuan mereka itu telah menggunakan metode plat panas berpelindung untuk menentukan konduktivitas thermal cairan. Nah, jadi Kaye dan Higgins ini adalah ilmuwan yang spesial dalam pengukuran konduktivitas thermal dari fluida. Jurnal mereka itu tentang pengukuran konduktivitas thermal dipublikasikan pada tahun 1928. Nah, jadi menurut jurnal mereka itu, mereka menggunakan aparat yang ditunjukkan pada gambar di kiri ini, aparatus. Nah, jadi diameter platnya itu adalah 5 cm dan ketebalan lapisan cairan sekitar 0,5 cm. Lapisan ini harus cukup tipis sehingga arus konveksi diminimalkan. Susunan anular seperti ditunjukkan pada gambar di tengah dapat digunakan untuk penentuan konduktivitas thermal cair. Nah, terus susunan silinder konsentris juga dapat digunakan untuk pengukuran konduktivitas thermal gas. Keyes dan Sendel telah menggunakan alat tersebut untuk pengukuran konduktivitas thermal uap air, oksigen, nitrogen, dan gas lainnya. Silinder
dan luar keduanya terbuat dari perak dengan panjang 5 inci dan diameter luar 1,5 inci. Ruangan celah untuk gas adalah 0,025 inci. Perangkat ini digunakan untuk pengukuran gas suhu tinggi konduktivitas termal. Skema dari peralatan ini terdapat pada gambar di kanan ini, yang dapat dilihat yang alat untuk menentukan konduktivitas termal gas pada suhu tinggi. Nah, itu di situ terdapat emitor yang berfungsi sebagai sumber panas, sedangkan stasiun panas di kedua ujungnya bertindak sebagai pemanas pelindung. Emitor memiliki diameter luar 6 mm dan panjang 50 mm, sedangkan receiver atau penerima memiliki diameter dalam 10 mm dan panjang 125 mm dengan ketebalan dinding 1 mm. Untuk umumnya, pengujian mempertahankan perbedaan suhu 5 derajat Celcius hingga 10 derajat Celcius antara emitor dan penerima. Laju perpindahan panas diukur dengan menentukan input daya listrik ke emitor, sedangkan termokouple yang dipasang pada permukaan emitor dan penerima menentukan perbedaan suhu. Untuk perangkat silinder konsentris, hubungan yang digunakan untuk menghitung konduktivitas termal adalah sebagai berikut. Yaitu K sama dengan Q ln R2 per R1 per 2PL kali T1 min T2, di mana Q adalah laju perpindahan panas, R2, R1 adalah jari-jari luar dan dalam ruang anular yang berisi cairan masing-masing, dan T2, T1 adalah suhu yang terukur pada jari-jari. Nah, terus akurasi dari perangkat ini juga diklaim telah dicoba itu 0,1% untuk perangkat ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, kita selanjutnya masuk ke measurement of viscosity. Nah, persamaan yang menentukan untuk viskositas dinamis atau absolut adalah ini, rumusnya. Tor sama dengan mu du per du. Nah, untuk viskositas kinematik didefinisikan oleh V sama dengan mu per rho. Kemudian berbagai metode digunakan untuk pengukuran viskositas. Dua metode yang paling umum adalah metode silinder konsentris berputar dan metode aliran kapiler. Kita akan membahas metode rotating silinder terlebih dahulu. Pertimbangan plat paralel seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Satu piring stasioner dan yang lainnya bergerak dengan kecepatan konstan. Untuk fluida antara dua lempeng adalah garis lurus dan gradien kecepatan. Sistem ini dapat digunakan untuk mengukur viskositas dengan mengukur gaya yang diperlukan. Untuk mempertahankan plat bergerak pada kecepatan konstan, sistem tidak praktis dan pandang pemilihan umum. Bagaimanapun dan pendekatan konversitas adalah untuk situasi flat plate paralel dengan silinder konsentrasi berputar yang akan seperti gambar di atas. Nah, silinder bagian dalam stasioner dan melekat pada alat pengukur. Nah, kita akan jika torsi T diukur, tekanan geser fluida adalah ini. Kemudian L adalah panjang silinder viskositas ditambah dengan penggabungan mu. Nah, jika pengaturan silinder konsentris bagi sama rupa dengan ruang jelas A kecil, maka di bawah juga akan berfungsi pada torsi mengaruhi perhitungan viskositas. Torsi pada di bawah adalah kemudian menggabungkan torsi karena di bawah dan ruang anular memberikan. Nah, metode pengukuran viskositas yang paling umum terdiri dari pengukuran penurunan tekanan dalam aliran laminar melalui tabung kapiler. Jika bilangan Reynolds didemikian oleh ini, nah kurang dari 1000 aliran laminar akan ada atau memiliki kecepatan parabola yang dialami seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, kemudian penentuan viskositas dapat dilakukan dengan ini. Kemudian resim aliran dan penurunan tekanan untuk aliran dalam tabung tersebut. Untuk memastikan bahwa aliran laminar akan ada, tabungan pilar CA kecil digunakan. Diameter kecil mengurangi nomor Reynolds seperti yang dihitung dari. Dan kita lanjut ke divisi gas.
Nah, pertimbangkan bahwa wadah gas Senen atau dua seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, di salah satu ujung wadah gas lain diperkenalkan dan dibiarkan berdifusi menjadi gas. Tingkat difusi gas setiap saat waktu diberikan oleh hukum Fick sebagai, nah ini adalah hukum Fick. Kemudian ketika N1 dan 0 detik, N1 berada diameter kubik dan X dalam meter, koefisien difusi akan menjadi bentuk persegi per detik. Unit yang sama dengan vigorous kinetik. Ketika keseimbangan massa dibuat pada elemen, persamaan difusi suatu dimensi menghasilkan nih. Nah, pengaturan eksperimental sederhana untuk pengukuran koefisien difusi ditunjukkan pada gambar samping. Nah, ini adalah dua bahan gabung kaca dihubungkan oleh koneksi tabung Taigon yang baseband yang dapat dijepit seperti yang diletihkan. Bagian tabung dibedakan dengan dua gas yang karakteristik difusinya harus dilewati. Nah, kemudian kita lanjut ke kalorimetri. Kalorimetri adalah prinsip pengukuran yang menggunakan metode pencampuran untuk menentukan panas dalam satu zat. Subjek dari kalorimeter berkaitan dengan penentuan besaran energi. Prinsip sederhana dari kalorimeter adalah ketika suatu benda dengan temperatur lebih tinggi mengalami kontak dengan benda yang temperatur rendah, maka ada perpindahan panas dari besar dari panas yang hilang dari benda temperatur tinggi serta dengan besar panas yang diterima oleh benda temperatur rendah. Nah, ini adalah alat dari salah satu alat dari kalorimeter. Nah, berikut adalah skema aliran kalorimeter. Semua aliran yang memasuki perangkat ditetapkan dengan subskrip atau sementara semua aliran yang keluar ditetapkan pada subskrip kedua. Bahan bakar dan udara terbakar dalam kalorimeter dan sebagai besar dari porsi panas dari kombusi ini. Nah, energi terlepas ketika bahan bakar terbakar dengan oksigen atau udara disebut nilai kalor bahan bakar dan memungkinkan untuk diukur dengan kalorimeter aliran atau bom. Pada aplikasi industrial, kuantitas yang menjadi kebutuhan ekonomis adalah nilai pemanasan tertinggi yang mana didefinisikan sebagai energi yang terlepas dari massa unit bahan bakar ketika bahan bakar terbakar dengan jumlah teoritis udara dan air sebagai hasil kombusi berada dalam. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya melanjutkan. Syarif Abdul Razak, NIM I 04201137 akan mempresentasikan sebab 7 dan juga sebab 8. Yang mana sebab yang 7 ini adalah pengukuran konveksi perpindahan panas. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pada gambar yang akan heat saya flux tunjukkan nanti meter. Ditunjukkan bahwa Nah, ada banyak aplikasi pengukuran langsung heat flux. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, sebaiknya kita mengetahui definisi dari heat flux meters. Apa itu heat flux meters? Heat flux meter adalah transducer yang menghasilkan sinyal listrik yang sebanding dengan laju panas total yang diterapkan pada permukaan untuk sensor. mengurangi arus listrik yang diperlukan. Dapat dilihat gambar di samping merupakan gambar slug type heat flux meter. Termokoples yang sensor merupakan slug dengan konduktivitas termal yang tinggi terpasang pada suatu dinding. Nah, ketika slug type mengalami heat flux pada permukaannya, maka suhunya akan naik dan memberikan indikasi besarnya heat flux. Nah, dengan asumsi bahwa suhu slug tetap seragam setiap saat, sehingga dapat dijelaskan dalam persamaan yang berikut, seperti contoh, yaitu Q per A sama dengan M dikali C per A dikali dengan D. Termokoples ini dimasukkan ke dalam aliran untuk mengukur suhu air di saluran inlet dan outlet. Dikurangi dengan U dikali dengan TS dikurangi TW. Nah, di mana Q per A ini merupakan imposed heat flux input daya ke tabung. Kemudian M yaitu mass of the slug atau masanya, C ini merupakan specific head of the slug, U-nya ini merupakan coefficient expressing yang dipanaskan. Kemudian TS ini merupakan temperature of the slug, ke air, kemudian TW ini merupakan surrounding wall temperature atau suhu dari dinding. Seluruh suhu air massa. Nah, kemudian dari inlet ke pada persamaan ini akan memberikan suhu pada slug sebagai fungsi dari heat flux sepanjang panjang tabung. Nah,
Tentunya beberapa masalah pada seringkali perpindahan ditemui panas dalam ini menggunakan terdapat sensor koefisien slump, yang yaitu dapat yang dihitung pertama di setiap lokasi adalah aksial Y flux dari panas persamaan yang tinggi berikut. dapat menyebabkan Nah, suhu slump tidak persamaan seragam ini dan adalah lebih rumit untuk Q dianalisis. Kemudian sama masalah dengan yang H kedua dikalikan adalah A, sensor dapat mengubah suhu buka dinding kurung sehingga TW mempengaruhi heat minus flux. TB. Yang Yang ketiga, mana A-nya ini sensor adalah slump hanya total disesuaikan untuk pengukuran dalam panas di transient ukuran sehingga tabung. nantinya slump tidak TW dan TB adalah dijadikan dinding dan indikasi massa heat suhu di flux. lokasi tegak lurus. Nah, ini untuk Nah, gambarnya ya. dapat dilihat gambar ini Ada ammeter, merupakan ada foto flowmeter, ada dari voltmeter. konfigurasi meter. Eh, Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang tadi materi saya sudah mengenai jelaskan. pH meters. Oke, next. Nah, perlu kita ketahui definisi dari pH meter Nah, adalah suatu perangkat setelah yang digunakan dari- untuk mengukur kadar pH setelah- pada suatu larutan. Tentunya Itu untuk pH gambar yang meter pertama. juga memiliki Percobaan prinsip sederhana kerja, yang yang dimana pertama prinsipnya adalah pada pengukuran potensiometri, konveksi perpindahan yaitu panas. yang dimana Nah, pH meter terdiri kemudian ada dari lagi kaca, percobaan yang dimana sederhana kacanya untuk merupakan menentukan elektroda koefisien indikator transfer panas dan elektroda referensi. alami pada Nah, silinder elektroda kaca horizontal terdiri dari ditunjukkan membran pada kaca gambar yang sensitif 1918. terhadap konsentrasi ion hidrogen Ini. dari larutan sampel uji. Nah, Di mana pada elektroda referensi silinder standar horizontal memiliki yang potensi dipanaskan konstan, terdapat tiga sehingga bagian, pengukur yaitu pH akan bagian mengukur tengah, dan membandingkan yaitu perbedaan bagian tengahnya potensial. ini adalah elemen S dan dua bagian Nah, lainnya di adalah sini terdapat penjaga pemanas penjaga scale yang pH scale menghilangkan atau kerugian skala di dari akhir pH, di dari mana bagian mulai tengah. dari 0 Bisa hingga dilihat ya. Ini 14. adalah Di sini eh, pH bernilai 7 itu pemanas merupakan penjaga ya, sebagai nilai netral, hot yang section, dimana dan pH yang 0 tengahnya sampai dengan ini 6 adalah termasuk test section dengan asam. elemen S. Ini Nah, pH bernilai 8 hingga 14 ini termasuk ke dalam semua bagian basa. itu dipanaskan Nah, semakin secara elektrik ke besar pemanas penjaga angkanya disesuaikan atau sehingga semakin suhu apabila angka mereka tersebut hanya melewati sama 7 di skala hingga 8 dengan ke 4, suhu bagian tengah. Nah, pada kondisi keseimbangan ini, semua 8 ke pemanas listrik 14 bagian tengah hilang ke udara sekitarnya. ini termasuknya basa. Mulai dari Total kehilangan berwarna panas ungu dari ini elemen termasuk ke inti basa kuat ditunjukkan pada hingga ke persamaan di bawah ini. warna hijau ini Q termasuk ke sama basa dengan H lemah. dikalikan Begitu juga sebaliknya, A apabila buka kurung warnanya TW merah minus itu termasuk ke asam kuat, hingga dan apabila ditambahkan hijau dengan ini termasuk ke to asam dikalikan lemah. elemen Sebagai contohnya dikalikan di sini A, ada terdapat beberapa substance, yaitu buka pertama kurung ada baterai TW asid pangkat itu 4 memiliki pH dikurangi sekitar dengan 0,3 yaitu berarti S termasuk ke pangkat 4. asam. Kemudian Yang ada mana lemon hanya juice ini adalah dengan nilai koefisien pH perpindahan panas bebas. 2,3, TW-nya ini vinegar adalah dengan suhu bagian nilai tes. 2,9, orange Elemennya juice ini adalah dengan nilai emisivitas 4,3, permukaan, kemudian boric juga acid suhu udara itu sekitarnya. bernilai S 5, adalah suhu kemudian ruang corn sekitarnya itu atau bernilai kandang, dan A 6,2, adalah terus suhu milk itu bernilai A 6,7, ini adalah ada area distilled luas water permukaan, itu pH-nya yang adalah mana 7 atau A-nya netral ini seperti yang kita terdapat ketahui tadi ya. Kemudian didapatkan menggunakan persamaan blood atau A darah sama itu dengan memiliki pH P sekitar dikalikan 7,5. D Nah, dikalikan kemudian L. ada sea water atau air laut itu memiliki pH sebesar 8, terus Ini baking untuk soda gambarnya ya. memiliki pH sebesar 8,4, milk of magnesia sebesar Nah, selanjutnya 10,3, ada amonia humidity memiliki measurement. pH sebesar 11,4 dan bleach Next. memiliki pH sebesar 12,6. Kandungan uap air udara merupakan parameter Nah, penting dalam banyak di proses. sini terdapat Kontrol yang skematik tepat dari pH terhadap meter, yang dimana gambar di dengan samping kain, ini kertas, adalah dan bahan sebagai kimia seringkali visualisasi. bergantung Nah, pada kaca kontrol yang yang digunakan cocok merupakan terhadap kaca kelembapan elektroda khusus. lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pada Di bagian sini bawahnya kita itu akan sangat membahas tipis. 4 Nah, teknik sebuah dasar elektroda untuk mengukur referensi kandungan uap air udara. ditempatkan dalam larutan, Koefisien spesifik yang atau kemudian rasio elektroda reversibel kebersihan akan melekat merupakan pada massa gelas uap air dan per unit elektroda referensi massa udara yang kering. terkandung pada Suhu bola elektroda kering kaca adalah tertutup. suhu dari campuran air Nah, udara yang kemudian diukur hal oleh tersebut dapat termometer dijelaskan karena pada rumus berikut. terkena campuran. Suhu bola basah merupakan suhu yang Baik, sekian ditunjukkan dari oleh kelompok kami. termometer Kurang lebihnya tertutup mohon dengan maaf. bahan seperti Assalamualaikum cibu yang warahmatullahi jenuh wabarakatuh. dengan cairan setelah pengaturan telah diizinkan untuk mencapai keseimbangan penguapan dengan campuran. Seperti yang ditujukan pada 9.19. Nah, titik embun campuran merupakan suhu di mana uap mulai mengembun ketika campuran diinginkan pada tekanan konstan. Maka dari itu didapatkan kelembapan relatif yang didefinisikan sebagai rasio massa uap yang sebenarnya. Terdapat massa uap yang diperlukan untuk menghasilkan campuran jenuh pada suhu yang sama. Nah, apabila uap berperilaku seperti gas ideal, maka kelembapan relatifnya adalah MV per M sat, yang mana apabila
jabarkannya lagi akan didapatkan PV dikalikan V per RV dikalikan T dibagi dengan PG dikalikan V per RV dikalikan T. Dan disederhanakan menjadi PV per PG. Yang mana PV-nya ini adalah tekanan parsial uap yang sebenarnya. Sedangkan PG adalah tekanan saturasi uap pada suhu campur. Kemudian ada kelembapan spesifik yang didefinisikan sebagai W sama dengan MV per MA. Ada juga W sama dengan 0,622 dikalikan dengan PV dikalikan PA, yang mana PA ini adalah tekanan parsial dari udara. Oke, cukup dari saya. Next.